Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Rifki di mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar bersama kembali mengenai topik yang berikutnya. Nah, masih dalam bab yang sama, yaitu pada bab energi dalam sistem kehidupan. Nanti pada topik yang berikutnya ini kita akan belajar mengenai fotosintesis. Nah, ada yang sudah tahu apa itu fotosintesis? Oke, mari kita simak pelajaran berikut ini. Nah, kata fotosintesis itu berasal dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto atau potos dalam bahasa Yunani itu berarti cahaya, sedangkan sintesis itu berarti pembentukan. Nah, sehingga fotosintesis itu adalah suatu proses pembentukan menggunakan bantuan cahaya. Nah, cahaya itu kan ada banyak sekali ya, ada cahaya lampu maupun ada cahaya matahari. Nah, kalau dalam fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman atau tumbuhan itu menggunakan cahaya matahari. Sehingga secara definisi fotosintesis itu diartikan sebagai suatu proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan karbohidrat dari bahan anorganik dengan bantuan cahaya matahari atau sinar matahari. Nah, jadi dalam tanaman nanti akan ada suatu proses kimiawi yang mengubah suatu molekul tertentu untuk dijadikan suatu produk, yaitu yang dinamakan dengan karbohidrat. Nah, fotosintesis ini terjadi di dalam suatu organ tanaman yang disebut dengan daun. Nah, di mana di dalam daun itu terdapat suatu zat yang dinamakan dengan klorofil. Nah, klorofil ini sangat berperan penting dalam peristiwa fotosintesis. Nah, klorofil ini juga dikenal dengan sebutan zat hijau daun. Sehingga mengapa zat hijau daun ini sangat berpengaruh dalam peristiwa fotosintesis, yaitu mengubah suatu zat molekul yang nantinya akan dirubah menjadi suatu molekul yang baru. Nah, untuk lebih mengenal mengenai fotosintesis, mari kita belajar mengenai reaksi fotosintesis itu sendiri. Nah, reaksi fotosintesis adalah reaksi antara gas karbon dioksida atau 6CO2 yang kemudian ditambah dengan air atau 6H2O yang dibantu oleh sinar matahari di dalam klorofil suatu tanaman, tepatnya pada daun, yang nantinya akan menghasilkan produk utama berupa glukosa atau gula, atau memiliki rumus kimia C6H12O6 dan kemudian juga menghasilkan produk sampingan berupa oksigen atau 6O2. Nah, hasil dari fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen tadi akan dimanfaatkan oleh tanaman dalam membentuk akar, kemudian membentuk batang, membentuk daun, bahkan buah. Nah, di dalam akar, hasil dari fotosintesis berupa glukosa akan dimanfaatkan atau disimpan dalam bentuk akar yang nanti akan menjadi umbi akar. Contohnya ada tanaman ketela, kemudian kentang, dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat disimpan menjadi buah-buahan seperti yang kita tahu, ada buah tomat, kemudian ada buah apel, buah stroberi, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu produk dari fotosintesis. Dan kemudian gas oksigen yang dihasilkan dari peristiwa fotosintesis akan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita di dunia, yaitu sebagai sumber oksigen untuk kita bernafas sehari-hari. Nah, itulah salah satu proses fotosintesis yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Pak Rifki melalui chat WhatsApp ataupun melalui komen di bawah ini. Terima kasih. Sekian pelajaran yang dapat Pak Rifki sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.